Salam semuanya, nama saya Grady. Saya ingin menjelaskan tentang pengalaman hidup dari Martin Luther, seorang reformasian gereja dan seorang pendiri gereja aliran Lutheran dan dasar dari Kristen Protestan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat terus belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan saya di sini ingin menyampaikan tentang salah satu pelayan-Mu ya Tuhan yang telah mengubah dari ajaran-ajaran sesat dulu menjadi ajaran-ajaran semula yang telah Engkau berikan kepada kami pada abad pertama ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan biografi dari atau pengalaman hidup dari Martin Luther. Lahir di Eisleben, Saksoni, Jerman Tenggara pada 14 November 1483, Martin Luther adalah seorang pastor Jerman dan ahli teologi Kristen dan pendiri gereja Lutheran, gereja Protestan pecahan dari Katolik Roma. Ia merupakan salah satu dari tokoh-tokoh yang paling mempengaruhi sejarah Kristen ketika dia mulai reformasi Protestan pada abad ke-16. Luther mempertanyakan beberapa prinsip dasar Katolik Roma dan kemudian pengikutnya berpisah dari gereja Katolik Roma untuk memulai gereja atau tradisi Protestan. Seruan Luther kepada gereja agar kembali kepada ajaran-ajaran yang asli Alkitab telah melahirkan tradisi baru dalam agama Kristen yang membuat pastor Martin Luther mengalami kesulitan karena dia harus diasingkan dan tidak boleh memaparkan atau memberikan dan mengumumkan satu hal yang bertentangan dengan ajaran Katolik Roma. Gerakan pembaruannya mengakibatkan perubahan radikal juga di lingkungan gereja Katolik Roma dalam bentuk reformasi Katolik. Sumbangan Luther terhadap peradaban Barat jauh melampaui kehidupan gereja Kristen. Terjemahan Alkitabnya telah ikut mengembangkan versi standar bahasa Jerman dan menambahkan sejumlah prinsip dalam seni penerbangan atau penerjemahan. Nyanyian rohani yang diciptakannya mengilhami perkembangan nyanyian jemaat dalam gereja Kristen. Luther menikah pada tanggal 13 Juni 1525 dengan seorang biarawati bernama Katharina van Bora, seorang mantan biarawati. Pasangan ini mendapatkan 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Pernikahannya menimbulkan gerakan pernikahan pendeta karena pada sebelum-sebelumnya tidak dibolehkannya seorang pendeta menikah dengan orang lain karena menurut ajaran Katolik itu merupakan hal tabu. Seorang yang mengabarkan Injil itu harus bersih dan tidak boleh nikah dan mendapatkan seorang anak. Gerakan pernikahan pendeta ini di kalangan banyak tradisi Kristen. Karena terpengaruh oleh seruan humanisme et fontes kembali ke sumbernya, Luther menenggelamkan dirinya dalam ajaran Alkitab dan gereja perdana. Dengan segera istilah-istilah seperti penyesalan dan pembenaran telah mengalami perubahan dalam makna hati Martin Luther. Ia menjadi yakin bahwa gereja telah keliru terhadap beberapa hal sentral dari kekristenan yang diajarkan dari ajaran-ajaran asli Alkitab suci. Yang terpenting diantaranya adalah tentang doktrin tentang pembenaran oleh iman semata. Menurut Luther, bahwa keselamatan itu diterima dari apa yang dilakukan dan diberikan oleh Tuhan yang dilihat dari iman kita. Tuhan memberikan keselamatan itu harus dilihat dari imannya. Jadi bukan dari iman lah keselamatan itu datang, tetapi pemberian dari Tuhan. Pada 18 Februari 1546 Martin Luther meninggal ketika dalam perjalanannya dia ke kampung halamannya. Dari perjalanannya Martin Luther ini terhadap berbagai cobaan dan tantangan yang sangat luar biasa. Dia harus diasingkan, dia harus dikecam dan diejek oleh orang-orang, bahkan oleh pemerintah tertinggi seperti uskup dan paus pada zaman itu. Namun karena ketabahan hatinya dia mendapatkan dan dapat
menyebarkan dari kebenaran Injil dan kitab dan apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.